untuk memiliki papan atau rumah tinggal yang layak dan sehat menjadi impian semua orang. Namun, terkadang berbagai faktor seperti faktor ekonomi dan ketidakberdayaan lainnya menjadi kendala untuk dapat mewujudkan impian tersebut. Adanya kondisi masyarakat yang memprihatinkan seperti ini sebagai bentuk perwujudan dedikasi, semangat dan loyalitas dari prajurit TNI yang difokuskan sebagai bentuk pengabdian bagi kepentingan nasional dan pertanggungjawaban kepada bangsa dan negara. TNI AD bekerja sama dengan pemerintah daerah, instansi terkait, para tokoh masyarakat, serta berbagai elemen masyarakat lainnya berupaya membantu, meringankan dan mengatasi kesulitan-kesulitan rakyat yang ada. Kodim 0702 Purbalingga melaksanakan program unggulan kegiatan penguatan Binter tahun anggaran 2022 yang dilaksanakan berorientasi untuk memantapkan kemanunggalan TNI rakyat, di mana pada program-program kegiatan tersebut diarahkan untuk membantu tugas pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menyukseskan program sosial lainnya. Melalui program ini, Kodim 0702 Purbalingga mendapatkan program unggulan TNI AD berupa bantuan RTLH sebanyak 10 unit yang harus didistribusikan kepada masyarakat yang harus tepat sasaran, yaitu masyarakat yang benar-benar membutuhkan untuk menerima bantuan tersebut. Sepuluh sasaran bantuan RTLH program unggulan TNI AD kepada warga masyarakat di wilayah Kabupaten Purbalingga diberikan kepada yang pertama, Suharti, merupakan seorang lansia yang tinggal di RT 16 RW 7 Desa Majasem, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga. Dengan usia yang sudah renta, bahkan sudah sering sakit-sakitan, ia tak lagi mampu untuk memperbaiki jamban yang sudah rusak. Apalagi keinginan untuk merehab rumahnya hanyalah impian yang tak mampu diwujudkan. Dalam kesehariannya ia harus rela kedinginan karena dinding anyaman bambunya sudah lapuk dan berlubang di mana-mana. Bantuan nggak itu kalau saya bunga banget lah. Banget. Selanjutnya yang kedua diberikan kepada Tusiroh, warga RT 10 RW 5 Desa Majasem, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga. Seorang ibu yang bekerja serabutan dengan penghasilan yang tidak menentu. Untuk kebutuhan makan sehari-hari saja, ia harus bekerja keras membanting tulang. Ia harus menahan kepedihan dengan kondisi rumahnya yang begitu memprihatinkan. Saat turun hujan, sering kehujanan karena bocor di sana-sini. Untuk memperbaiki rumahnya, ia dan keluarganya tak mampu. Terasa berat bagi mereka. Ya hujan-hujan tidur kayak susah ya tidur kayak gitu. Jadinya gimana lah, siang malam nangis dong. WC masih di jalan. Terima kasih banget, alhamdulillah saya dibantu oleh bapak-bapak sama semuanya. Berikutnya bantuan diberikan kepada yang ketiga, Sariah Gebok, merupakan warga RT 6 RW 3 Desa Majasem, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga. Seorang lansia yang menempati rumah dalam kondisi yang masih sangat memprihatinkan.
dengan dinding masih terbuat dari anyaman bambu yang kondisinya kini mulai lapuk berlubang di sana-sini. Kondisi kesehatannya pun tidak lagi sehat dan kuat dan sering sakit-sakitan. Meski ia tinggal bersama anak perempuannya, namun kondisi ekonomi mereka tak jauh berbeda dan sangat terbatas. Untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari saja terasa sulit bagi mereka. Apalagi berpikir untuk merehab rumahnya menjadi hal yang sangat berat baginya. Hanya tangis pilu yang dapat mereka rasakan. Saya berterima kasih sekali sama Bapak TNI di Aceh. Selanjutnya beralih ke Desa Majasari, Kecamatan Bukateja. Bantuan yang keempat diberikan kepada Wardoyo, warga RT 1 RW 3 Desa Majasari, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga. Selama ini, ia tinggal di rumah yang kondisinya cukup memprihatinkan. Bahkan, untuk kebutuhan MCK pun, ia masih harus menumpang di tetangganya. Dan rumahnya belum layak huni. Ia begitu kaget dan sangat bersyukur. Tiba-tiba ia mendapat kabar bahwa TNI AD memberikan bantuan rehab RTLH pada keluarganya. Sebenarnya saya kaget ada Babinsa sama perangkat desa datang ke rumah. Saya terasa gimana lah, gembira lah. Kok tiba-tiba mendapat bantuan rumah dari TNI AD. Berikutnya bantuan yang kelima diberikan kepada Sumilah, warga RT 2 RW 1 Desa Majasari, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga. Seorang lansia yang sudah renta dan tidak memiliki penghasilan lagi. Ia tinggal bersama anak laki-lakinya di rumah yang kondisi ekonominya tak jauh berbeda. Saat hujan turun, kondisi rumahnya sangat mengkhawatirkan karena mengalami bocor di sana-sini. Kalau hujan bocor, jadi segi kenyamanan buat kehidupan itu kurang bagus. Kami sekeluarga banyak mengucapkan terima kasih atas bantuan dari TNI AD. Kemudian bantuan yang keenam diberikan kepada Mutirah, warga RT 4 RW 1 Desa Majasari, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga. Seorang wanita yang tinggal sendiri dengan memiliki satu anak yang hidupnya pas-pasan, dengan mendapatkan bantuan dan uluran tangan dari saudaranya. Ia menempati bilik seadanya dengan kondisi yang belum layak huni dan belum sehat. Saya nggak ada suami, gitu. Jadi kakak saya yang ngasih saya temukan. Oh gitu. Berarti memang dari awal seperti ini ya bentuknya ya? Iya, dari semenjak saya punya. Oke. Selanjutnya yang ketujuh diberikan kepada Kasrudin, warga RT 2 RW 5 Desa Majasari, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga. Kasrudin merupakan seorang lansia yang tinggal di rumah yang sederhana dengan kondisi rumah yang juga begitu memprihatinkan. Rumah yang ditempati masih belum layak. Adanya bantuan RTLH membuatnya sangat senang dan bersyukur karena rehab rumahnya akan mewujudkan impiannya memiliki rumah yang layak dan sehat. Saya perasaannya terima kasih sekali. Ya bilangnya memang gini, nggak bisa bilang yang banyak-banyak.
Selanjutnya beralih ke Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga. Bantuan yang ke-8 diberikan kepada Kasidi Karno, warga RT 1 RW 3 Desa Sidanegara, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga. Seorang lansia yang tinggal di rumah sederhana yang kondisinya juga sangat memprihatinkan, dengan dinding bambu rumahnya yang telah banyak lapuk di sana-sini. Untuk kebutuhan sanitasi berupa jamban saja, ia juga masih harus menumpang di tetangga atau harus rela berjalan kaki, memanfaatkan aliran sungai sebagai jamban. Sehingga harapan untuk mewujudkan rumah yang layak dan sehat terasa begitu berat baginya. Dereng gadah anu nggih, MCK WC dereng gadah. Lah terus nek nyusul bucal teng pundi? Nek bucale teng pundi? Yang Nggih. tambah. Teng tambang, oh teng lepen nggih. Teng oh numpang tesih. Berikutnya yang ke-9 diberikan kepada Wani Tusmiah. Ia merupakan warga RT 3 RW 1 Desa Sidanegara, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga. Wani Tusmiah merupakan seorang lansia yang berusia hampir 90 tahun. Ia menempati rumah yang kondisinya masih sangat memprihatinkan dan tidak layak huni. Dalam kesehariannya ia hanya tinggal bersama cucunya karena anaknya harus merantau di tempat lain. Sehingga dengan kondisi yang sudah berumur dan lemah, ia tak mampu lagi berpikir untuk memperbaiki rumahnya. Memang rumah ini sudah tidak sangat layak huni karena ya sudah beginilah keadaannya. Terus memang usianya yang punya rumah juga udah boleh dikatakan tua karena udah 90 tahun kurang lebih. Terus dia punya anak 1, tapi kebetulan anaknya merantau. Jadi di sini itu tinggal sama cucunya. Yang terakhir 10, bantuan diberikan kepada Sutiem, warga RT 1 RW 5 Desa Sidanegara, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga. Dalam kesehariannya ia bekerja sebagai seorang pembantu rumah tangga dan suaminya hanyalah buruh serabutan dengan penghasilan yang tentunya tidak banyak, yang hanyalah mampu untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari saja. Sehingga untuk mewujudkan rumah impian yang sehat dan layak menjadi hal yang berat baginya. Ia tak mampu merehab rumahnya yang memang kondisinya sudah cukup memprihatinkan, sering mengalami bocor saat turun hujan. Ia tak pernah menyangka akan mendapat bantuan bedah rumah RTLH dari TNI AD. Nama saya Ibu Sudiem, pekerjaan saya bantu rumah tangga. Saya banyak terima kasih dibantu sama Bapak TNI AD, di rehab rumah bisa ditempati keluarga. Kini setelah melalui proses tahapan pembangunan RTLH melalui program unggulan TNI AD dalam rangka penguatan Binter tahun 2022, 10 sasaran penerima manfaat sudah bisa mewujudkan impiannya. Yang pertama Suharti, kini telah memiliki rumah yang sehat dengan dinding yang kokoh dan jamban yang sehat. Yang kedua Tusiroh, sudah bisa memiliki rumah yang layak dan tidak lagi bocor. Selanjutnya yang ketiga, beralih ke Sariah Gebok. Dinding rumahnya telah kokoh berdiri, sehingga
rumah miliknya menjadi hunian yang lebih sehat dan nyaman untuk ditempati. Berikutnya yang keempat, Wardoyo. Rumahnya kini telah layak huni. Jamban dan sanitasi yang sehat pun telah ia miliki. Selanjutnya yang kelima, Sumilah. Ia tidak perlu khawatir lagi saat hujan turun. Kondisi rumahnya sudah layak dan tidak memprihatinkan lagi. Berikutnya yang keenam, Mutirah. Begitu juga dengan Mutirah. Kebahagiaan menyelimuti hatinya. Rumah sehat impiannya pun kini telah terwujud. Selanjutnya yang ketujuh, Kasrudin. Dinding rumah yang lapuk dan bocor sudah tidak ditemui di rumahnya lagi. Ia kini telah memiliki rumah yang sehat dan layak untuk dihuni. Senang banget. Nyatanya aku udah bunga sangat. Belum ajeng dandan yang pakai buatan sakit nyataan buatan gak ada biaya kata. Nggih. Nabi bantuan saking pemerintah. Nggih, kalau bunga sangat. Mengatur status kasusnya. Yang kedelapan, beralih ke Kasidi Karno. Ia tak harus menumpang di jamban tetangganya. Rumahnya pun kini telah berdiri kokoh dan sehat. Kemudian yang kesembilan, Wani Tusmiah. Kebahagiaan dan rasa syukur menyelimutinya. Kini ia dapat memiliki rumah yang sehat dan nyaman untuk dihuni bersama keluarganya. Hingga tak sabar, dalam kondisi lemah dan renta, ia berjalan tertatih, ingin segera menempati rumah barunya. Kepengen bertambah, bau nembok kerobak kerabek kata ikhlas. Dan yang terakhir yang ke-10 adalah Sutiem. Impian memiliki rumah yang sehat dan layak kini juga telah terwujud. Melalui kegiatan ini diharapkan kemanunggalan TNI bersama rakyat semakin erat kuat terjalin. Kesulitan yang ada di masyarakat dapat segera teratasi. Harapan kami program ini akan selalu terus berjalan, bahkan berkembang untuk di masa yang akan datang dan dapat memberikan bantuan kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan untuk perbaikan rumahnya. Terima kasih. Bersama rakyat, TNI kuat. Bersama TNI, rakyat aman dan sejahtera. Tim Liputan Penerangan Kodim 0702 Purbalingga melaporkan.